Polisi yang dibakar istrinya yang merupakan anggota Poluan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo, Mojokerto. Korban mengalami luka bakar serius. Usai menjalani perawatan intensif sekitar 24 jam, korban Bribtu Rian dinyatakan meninggal dunia pada Minggu siang. Peristiwa KDRT terjadi karena korban diduga sering menghabiskan uang untuk bermain judi online. Setelah menjalani pemulasaran jenazah Bribtu Rian dibawa ke kampung halamannya di Desa Sumberjo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang untuk dimakamkan. Sekitar 9 Juni, sekira pukul 12.55, tadi kita dapat informasi bahwa korban RDW telah meninggal dunia secara medis. Dan tadi kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jatim dan berkoordinasi dengan Polres Jombang bahwa akan dimakamkan secara kedinasan. Suasana haru menyelimuti rumah duka Bribtu Rian Dwi Wicaksono yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang saat jenazah anggota Polres Jombang ini tiba. Jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono langsung dimakamkan di kampung halamannya di Jombang, Jawa Timur. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan dan disaksikan sanak keluarga, anggota Polres Jombang dan Mojokerto, serta sejumlah tetangga. Kemarin masih dinas ya, jadi sebelum kejadian masih dinas. Kebetulan saya juga ketemu masih dinas anaknya. Jadi tidak ada tanda-tanda yang ada permasalahan, tidak, kita tidak kelihatan karena anaknya juga diem. Tapi ya kalau diajak komunikasi bagus sekali anaknya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kasus poluan bakar suami yang juga polisi, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Via Irmar di Polda Jawa Timur. Via, selamat pagi. Sejauh ini apa penyidikan polisi atas kasus ini? Selamat pagi Asri dan juga saudara, bahwa hasil dari proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi, baik itu dari Polda Jawa Timur maupun juga Polresta Mojokerto, tersangka yaitu Bribtu Fadilatun Nikma ini sudah ditahan di Ditreskrimum Polda Jawa Timur, dan dari hasil pemeriksaan sementara yang telah dilakukan oleh polisi bahwa motif tersangka ini melakukan pembakaran terhadap suaminya yang juga merupakan seorang polisi, yaitu Bribtu Rian Dwi Wicaksono yang bertugas di Polres Jombang, lantaran tersangka ini kesal sebab korban selalu menghabiskan uang untuk bermain judi online, yang dimana uang tersebut khususnya gaji ke-13 sebesar Rp2.800.000 ini bisa digunakan untuk menghidupi keluarganya, memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama korban dan juga tersangka ini memiliki 3 anak yang usianya masih di bawah umur, 2 anak ini kembar berusia sekitar 2 tahun dan 1 anaknya yang masih berusia 4 bulan. Yang seharusnya bisa memenuhi kehidupan mereka, kebutuhan sehari-hari mereka justru digunakan untuk bermain judi online. Dan rencananya pemeriksaan lanjutan akan dilakukan oleh polisi terhadap tersangka yang saat ini sudah ditahan, namun kapannya kami masih belum menerima informasi apapun terkait kapan pemeriksaan lanjutannya akan dilakukan, sebab kondisi tersangka saat ini masih kaget, masih syok, masih mengalami trauma atas peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Lantaran kondisi tersangka yang masih kaget ini, polisi telah memberikan pendampingan secara psikologis, jadi tersangka sudah didampingi psikolog untuk mengawasi kondisi dari tersangka dari waktu ke waktu. Apabila kondisi tersangka secara psikologis ini terus membaik dan siap memberikan keterangan, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka yang rencananya akan dilakukan di Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Asri dan juga saudara, kalau kita melihat seorang poluan
yang membakar suaminya sendiri yang juga merupakan seorang polisi ini berawal pada hari Sabtu pagi pada saat tersangka pergi ke ATM untuk mengecek saldo yang di ATM lantaran sudah menerima gaji ke-13 yaitu sebesar Rp2.800.000. Nah, pada saat dicek ternyata sisa saldo sebesar Rp800.000. Artinya uang sebesar Rp2 juta ini sudah tidak ada di dalam ATM dan saat itulah kemudian tersangka menelpon korban untuk ditanya uang Rp2 juta ini kemana. Nah, kemudian setelah itu tersangka pulang namun sempat membeli bensin yang dibawa atau yang ditaruh di dalam sebuah botol air mineral. Kemudian setelah tiba di rumah dinasnya yang ada di Mojokerto, Jawa Timur, botol yang berisi bensin tersebut diletakkan di atas lemari, di mana lemari tersebut berlokasi di teras rumah dinas milik tersangka maupun juga korban. Dan pada saat itulah kemudian tersangka memfoto botol air mineral yang berisi bensin tersebut dan dikirimkan ke korban melalui pesan singkat. Dan pada saat itu tersangka meminta agar korban segera pulang ke rumah. Sekitar pukul 1 siang kemudian korban pulang ke rumah, sudah tiba di rumah dan pada saat itulah percekcokan terjadi yang akhirnya membuat tersangka ini begitu marah terhadap korban dan akhirnya membakar suaminya sendiri. Setelah peristiwa tersebut, tersangka ini langsung membawa korban beserta juga tetangganya yang saat itu juga melihat secara langsung ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo yang letaknya berada di Kota Mojokerto. Selama 24 jam korban dirawat secara intensif hingga kemudian pada hari Minggu siang kemarin korban dinyatakan meninggal dunia. Asri. Ya, motif ini sudah diungkap, sudah diketahui, kemudian juga nantinya akan ada pemeriksaan lanjutan apabila kondisi psikis dari pelaku atau tersangka ini sudah membaik. Lalu tadi ada juga sempat menuturkan bahwa ada bensin yang sudah disiapkan. Lalu sudah ada informasikah terkait dengan pasal yang nantinya akan dijerat terhadap tersangka? Apakah ini berkaitan atau nantinya akan menggunakan pasal pembunuhan berencana? Ya. Ya, kalau berdasarkan informasi sementara yang kami terima bahwa saat ini tersangka akan dijerat undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Namun untuk pasal spesifiknya ini masih belum ditentukan akan dikenai pasal berapa karena memang proses penyidikan terutama pemeriksaan terhadap tersangka ini masih terus berlanjut. Dan tentu saja kami semuanya menanti bagaimana proses hukum selanjutnya yang nantinya akan dilakukan oleh polisi terhadap tersangka yang saat ini telah ditahan di Treskrimum Polda Jawa Timur. Asri. Ya, terkait dengan pemeriksaan lanjutan, ini kan ada informasi bahwa tersangka ini baby blues. Apakah nantinya akan ada pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku? Ya, terkait tentang pemeriksaan kejiwaan untuk saat ini belum dilakukan oleh polisi terhadap tersangka. Namun yang pasti seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mengendalikan atau menghilangkan paling tidak mengurangi rasa trauma yang dirasakan oleh tersangka pasca peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin, polisi sampai hari ini hingga saat ini masih terus melakukan pendampingan secara psikologis terhadap tersangka dan akan dilihat, akan dipantau bagaimana kondisi psikologis dari tersangka ini dari waktu ke waktu. Karena memang pasca peristiwa tersebut terjadi, ini tersangka cukup kaget dan juga trauma juga terhadap peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin di rumah dinasnya yang berada di Mojokerto, Jawa Timur. Asri. Ya, kita nantikan perkembangan jalannya penyidikan kasus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Via Irmar yang telah melaporkan langsung dari Polda Jawa Timur.